Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Letjen Doni Monardo kembali menegaskan larangan kegiatan yang mengumpulkan massa. Mengumpulkan massa berpotensi menimbulkan klaster dan penyebaran COVID-19. COVID-19 menyerang siapa saja termasuk anak muda di bawah usia 36 tahun yang sehat serta tidak ada penyakit penyerta mungkin cenderung aman tanpa gejala. Namun ketika mereka kembali ke rumah dan bertemu dengan anggota keluarga yang lain, apalagi kelompok rentan, maka ini bisa menjadi ancaman besar yang berdampak fatal dan berisiko tinggi pada kematian. Ini disampaikan Doni Monardo saat menggelar konferensi pers perkembangan penanganan COVID-19 dan kepatuhan protokol kesehatan di Wisma Atlet Jakarta belum lama ini. Secara nasional, data menunjukkan 83% kesembuhan. Ini kembali menekankan kepada semua lapisan masyarakat untuk menghindari acara yang menimbulkan kerumunan. Sejumlah aktivitas yang menciptakan kerumunan hampir pasti bisa menimbulkan penularan, menulari dan tertular satu sama lainnya. Dan mereka yang menyelenggarakan kegiatan tersebut nantinya bukan hanya mendapatkan sanksi di dunia oleh pemerintah, tetapi juga kelak di kemudian hari akan mendapatkan permintaan pertanggungjawaban dari Allah SWT. Karena kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan itu terjadi penularan. Mungkin bagi anak muda yang usianya relatif masih di bawah 36 tahun, sehat, tidak ada komorbid, rata-rata adalah tanpa gejala kalau terpapar COVID. Namun ketika mereka kembali ke rumah, ketemu dengan orang-orang yang dicintai, ketemu dengan saudara-saudaranya yang lain yang punya komorbid, usianya sudah lanjut, maka risikonya jadi sangat fatal. Data yang kami peroleh selama 8 bulan terakhir, angka kematian penderita komorbid dan lansia mencapai 80 sampai dengan 85%. Sebuah angka yang sangat tinggi. Di satu sisi, seluruh komponen telah bekerja keras untuk meningkatkan angka kesembuhan. Tadi dijelaskan sudah mendekati 83%. Sebuah prestasi yang sangat baik yang perlu kita hargai. Mengingat banyak negara di dunia saat ini kasusnya mengalami peningkatan dan tentunya juga diimbangi dengan angka kematian. Kami sekali lagi selalu menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh komponen, terutama para pimpinan yang ada di daerah yang telah bekerja sama dalam beberapa bulan terakhir dalam pengendalian COVID ini. Kemudian yang kedua, pemirsa sekalian, keberhasilan seluruh komponen dalam mengendalikan kasus COVID di tanah air yang tadi dijelaskan oleh dokter tugas sempat menempati posisi yang relatif rendah, ini harus kita jaga dan ini harus kita pertahankan. Namun dalam 2 minggu terakhir ini, angka kasus mengalami peningkatan, terutama di ruang isolasi yang semula 32%, saat ini naik ke posisi 53%. Demikian juga ruang ICU di Rumah Sakit Rujukan Jakarta sebanyak 98 rumah sakit. Posisi sekarang berada pada angka terisi 68%. Sempat pada periode September yang lalu berada pada posisi 83%. Dan tentunya kita berharap bahwa ruangan-ruangan ICU ini, termasuk juga ruang isolasi, tidak boleh penuh. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan disiplin kolektif, meningkatkan kesadaran kolektif untuk tidak melakukan berbagai macam acara yang dapat menimbulkan kerumunan. Sekali lagi, semua aktivitas yang berhubungan dengan timbulnya kerumunan, tolong untuk dihindari. Dan kami juga mengajak kepada seluruh keluarga besar bangsa Indonesia untuk mengingatkan keluarga kita satu sama lainnya
agar jangan menghadiri acara-acara yang menimbulkan kerumunan. Ini hal yang sangat sulit. Dari data yang kami peroleh, peningkatan menggunakan masker sudah sangat bagus, termasuk juga cuci tangan. Tetapi jaga jarak dan menghindari kerumunan ini masih belum optimal. Oleh karenanya, sekali lagi, seluruh pihak dimanapun berada untuk tidak menyelenggarakan acara-acara yang dapat menimbulkan kerumunan, karena potensi tertular COVID pasti akan semakin tinggi. Dan ini nantinya akan menyulitkan kita semua. Kita bersyukur bangsa kita masih bisa dalam proses pengendalian yang cukup baik dibandingkan dengan sejumlah negara. Tolong ini kita jaga. Pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendirian. Pemerintah butuh bantuan dari segenap komponen masyarakat, utamanya tokoh-tokoh agama yang kiranya bisa menjadi suri toladan untuk bisa mengingatkan masyarakat kita bahwa selama pandemi ini masih berlangsung, maka kita harus bisa menghindari adanya kerumunan. Sekali lagi, menghindari kerumunan adalah modal yang harus kita kumandangkan setiap saat.